Meskipun melanggar hukum negara, perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat terus langgeng terjadi. Satu. Di mana sekolahnya? Di Dusun Batu Tumpang, Desa Jagaraga Indah, Lombok Barat, sudah ada 3 pasangan di bawah umur yang menikah di pertengahan tahun 2025 ini. Anak-anak yang melangsungkan pernikahan lazimnya langsung putus sekolah. Ini baru saya cari cuma 10 ini. Ada yang sudah kawin namanya Surya Saputra Budi Hartawanto yang laki, yang umurnya kelahiran 2010. Ya. Tapi isinya orang luar ini, enggak orang sini isinya. Ini juga putus sekolah berarti? Iya, otomatis karena itu kawin kan. Kan kalau menikah katanya masih bisa Pak sekolah. Bisa sekolah. Tapi bagaimana dibully sama kawannya tuh malu dia. Udah ditahu. Keluarga Bapak berapa Pak yang ini? Yang nikah. Nikah anak berapa Usia orang? anak. Kalau ini nikah di usia anak ini, kalau yang sekarang di usia ya 3 jadinya. 3. Tahun ini. Tahun lalu tuh. Tahun yang ini, ya tahun ini sudah 2025 nih. Tahun lalu? Tahun lalu kalau tidak salah, tapi kalau yang tahun lalu tuh satu yang di sini, tapi udah melahirkan dia. Hanya 1 orang saja. Iya. 1 orang. Iya. Ada yang pernah dibelas, dipisahkan? Kalau itu sampai Ibu Bidan, Ibu PA juga ikut turun belas Bu, sama kepolisian semua kita. Oh iya sanggup sudah dibelas. Yang mana itu? Enggak, Ini kayak Lucy juga, kayak Budi Hartawanto kan kita turun aja belas semua itu. Bukan dibelas sekali Bu, 3 kali. Tapi Akhirnya dia hilang dari rumah. Kadang tidak pulang sampai 4 hari, kita tidak tahu, kita sepi. Hanya datang pulang dia. Namun kepala dusun mengaku dalam 10 tahun terakhir ia telah memisahkan 15 pasangan di bawah umur untuk menikah. Kalau membelas Bu, kalau tidak salah kira-kira ada sekitar 15-an kalau tidak salah. Yang dibelas. Pak yang dilolosin? Kalau yang kita lolosin secara umumnya sebenarnya tak ada Bu. Cuma kita kalau dia sudah tidak mau belas, kita sudah tidak mampu. Kita biarkan, tidak kita urus dia. Begitu intinya. Lebih banyak yang dibelas atau lebih banyak yang lolos? Banyak yang kita belas Bu. Lebih banyak Banyak yang kita belas ya. Masa? Kalau yang ini kan yang dari luar dia, yang lakinya 1 ini berapa sih ini? Yang lakinya di sini 2. Yang perempuannya 1 kalau yang di sini. Yang lain tuh kan yang dari luar sana. Bahkan kita antar dia pulang ke rumahnya ini, tidak boleh kamu nikah, pulang ke rumahnya begitu. Itu ada yang sampai 3 kali Bu, kita belas dia bukan sekali. Ketika kita sedang belas itu Pak ada parang yang nunggu kita Bu. Karena pihak yang laki itu merasa apa itu malu kalau dibawa itu. Ya. Diambil lagi? Ya, akhirnya kita bawa polisi juga. Badan Pusat Statistik tahun 2024 mencatat proporsi perempuan berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Nusa Tenggara Barat mencapai 14,96%. Sementara di tingkat nasional, prevalensinya sebesar 5,90. Menyikapi tingginya prevalensi tersebut, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas. Sebab sejatinya ada jerat pidana di balik kasus perkawinan anak. Jadi pertama gini, persoalan pernikahan anak itu di NTB itu sudah darurat ya. Angka dari 17% sekarang 14%, padahal angka nasional kita hanya sekitar 6%. Bahwa perkawinan anak itu adalah satu perbuatan yang dampaknya cukup banyak dan ini adalah sebuah tindak pidana. Sudah diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2022, tetapi
memang masyarakat belum banyak teredukasi itu, ataupun sudah teredukasi belum ada contohnya, sehingga kemudian kira-kira kita ingin memberikan contoh, oke loh kalau ada perkawinan anak itu bisa dipidana. Saya pikir ini adalah tindakan yang tepat paling tidak untuk kemudian melakukan mitigasi, memberikan efek deterrence, efek menakut-nakuti masyarakat supaya tidak sampai menikahkan anak pada usia di bawah 18 tahun. Nah, ini adalah satu pilihan. Karena kita melihat dampak dari perkawinan anak ini kan cukup panjang. Dampaknya banyak dan panjang, berkelanjutan sampai Mas Una. Menurut Anda, kenapa NTB tidak mentas-mentas urusan soal perkawinan di bawah umur? Memang ada perkawinan anak ini kan penyebabnya ya. Dari sisi anak memang selalu salah satunya adalah juga meniru teman-temannya. Di masyarakat sangat istilahnya biasa, dianggap biasa lah, bukan sesuatu aib, bukan sesuatu yang dianggap tabu perkawinan anak itu, sehingga kemudian ya udah nikah udah nggak apa-apa lah. Gitu. Nah ini yang sedang terjadi di NTB. Praktik perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat begitu menggurita, memicu tingginya angka putus sekolah dan stunting tertinggi di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.